Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini dalam kegiatan pembelajaran kita secara daring. Bagaimana kabar kalian? Ibu Guru berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada kita akan mulai pembelajaran kita yaitu tema 4 tentang globalisasi, subtema 3, pembelajaran keempat, dan pembelajaran keenam. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang cinta terhadap tanah air. Bahwa cinta tanah air itu adalah perasaan yang muncul dari sanubari seseorang untuk negaranya dengan bersedia mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman ataupun gangguan. Cinta tanah air itu mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebagai warga negara Indonesia, sikap mencintai tanah air merupakan hal yang harus terpatri pada setiap orang. Wujud dari cinta terhadap tanah air itu adalah salah satunya mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara dengan banyak ragam tradisi dan budaya, serta dikenal dengan kekayaan alamnya dari Sabang hingga Merauke. Keragaman dan kekayaan alam itu, serta budaya yang kita miliki, harus dapat kita cintai agar tetap terjaga dan lestari oleh semua generasi bangsa ini. Ya, nah, anak-anak, di era seperti sekarang ini, contoh budaya daerah memiliki kegunaan sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beberapa budaya yang eksistensinya bahkan sampai ke mancanegara. Keragaman budaya Indonesia dapat membawa efek positif bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia, maka dapat menjadi salah satu magnet untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi, budaya daerah memiliki kegunaan sebagai identitas bangsa Indonesia. Menghargai produk dalam negeri merupakan suatu kebanggaan yang seharusnya dapat kita sadari dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia agar nantinya dapat dikenal oleh negara-negara lain dan dapat mengharumkan negara Indonesia. Nah, sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi salah satunya dapat ditunjukkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri.
Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsennya merasa dihargai karyanya. Nah, kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan, seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang-barang tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus mempunyai sikap cinta tanah air dalam menghadapi era globalisasi saat ini? Kita harus mempunyai sikap cinta tanah air dalam menghadapi era globalisasi agar kita bisa tetap melakukan perbuatan atau pilihan tindakan yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Sehingga perbuatan atau pilihan tindakan tersebut membuat Indonesia bisa terus berkembang menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Berikut contoh-contoh sikap yang mencerminkan cinta tanah air dalam globalisasi. Ya, yang pertama membeli produk-produk dalam negeri atau produk buatan dalam negeri. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya bangsa kita sendiri. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi budaya luar yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang keempat, membeli pakaian buatan dalam negeri. Dan yang terakhir, membeli buah-buahan lokal. Artinya adalah buah-buah hasil tanaman pertanian Indonesia sendiri. Nah, berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang pertama, menunjukkan rasa cinta tanah air. Kedua, bisa menghargai produk-produk lokal. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, memajukan produksi dalam negeri. Kemudian yang ketujuh, ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kemudian yang kedelapan, ikut melestarikan bahkan mematenkan barang buatan dalam negeri sendiri sebagai barang asli Indonesia. Kemudian yang kesembilan adalah menambah jumlah investasi di Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga kalian dapat memahaminya pembelajaran yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Ibu Guru senantiasa mendoakan kalian dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri atau kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu Guru akan menutup dengan doa penutup kita, yaitu doa Salam Maria. Kita mulai ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini.
Dan Ibu Guru harap kalian dapat mengerjakan tugas-tugasnya ya, berdasarkan penjelasan Ibu Guru tadi. Baik anak-anak, terima kasih dan tetap jaga kesehatan.